Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Nah, karena Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi. Disebut sama dia. Belak-belakan dan berani. Semoga terus sehat dan dalam penjagaan Allah, Mbah Nun. Amin. Pada saatnya insya Allah beliau akan turun gunung. Kayaknya udah mulai berani. Waduh, udah sangar nih. Udah nyebut nama. Dan gue yakin kalau ada yang nuntut, bakal dibongkar analoginya. Pendukung Fir'aun, Korun, dan Haman memang picak mata nih. Maksudnya bongkar aja ya? Ada apa itu? Bongkar dong. Jangan dijadikan kebenaran itu kartu gitu. Kalau untung buat dia nggak keluarin. Kalau untung buat dia keluarin, dia keluarin. Jadi kebenaran itu cuma mau nyari untung. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap saya tutup sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, insya Allah itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Biasanya ini kalau gua pakai cangkir begini nih, langsung ada yang bilang, "Bet, gelasnya tumben kecil." Dah, tunjukin dah. Di balik gelas kecil itu ada itu dah. Pelan-pelan lu jalan, kameranya gerak. Ini ya pelan-pelan jalan. Nggak, soalnya orang suka protes gitu kalau gue pakai cangkir gitu. Gue lagi di pondok pesantren yatim dan duafa Nurul Hidayat. No, jangan tertipu sama gelasnya, tekonya. Abdanya mau gue turunin sini. Jangan deh, abda udah ketahuan gede. Oke guys, kita masuk ke konten ya. Konten gue kali ini tentang wow, luar biasa Cak Nun. Cak Nun itu sampai trending di Twitter. Kata Cak Nun itu trending di Twitter. Dan ini salah satu postingan teman kita di Twitter ya. Maksudnya saling mengikuti, saling follow. Ya, ini postingannya begini. Tokoh yang tidak dapat dibeli kekuasaan saat ini hanya Cak Nun. Beliau tetap istiqomah di era siapapun. Bahkan beliau tidak pernah menginjak teras istana semenjak Presiden Soeharto lengser. Istimewa Cak Nun. Dan dia memang top. Ya. Mungkin orang akan bertanya-tanya nih apa yang diomongin, ya kan? Nih, kita dengar nih videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun, Korun,
Haman ada di negara ini. Fir'aun, Korun, Haman ada di negara ini, guys. Buat kalian yang nggak tahu, Fir'aun, Korun, Haman itu hidup di zaman Nabi Musa ya. Ini akan ada orang-orang yang mengatakan, Canun udah kayak Musa aja, ya kan? Ngomongin Fir'aun, ngomong Korun. Ya begitu, orang kalau udah nggak suka gitu ya tetap aja dibilang nih. Dia lupa bahwasanya Rasulullah SAW pernah bilang begini dah, dengerin nih. Ulama min ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah. Bahkan Nabi Musa itu diriwayatkan pernah berdoa, Allah maj'alni min ummati Muhammad. Ya Allah jadikan aku dari golongan umatnya Nabi Muhammad. Nanti ada yang bilang, Canun sok Musa banget. Nyamain Jokowi sama Fir'aun. Mungkin begitu. Ya tapi kalau dia memang punya ilmunya ya wajar aja. Wajar aja Nabi Musa nya nggak marah. Ada orang yang marah itu nanti. Ya, yang suka baperan. Ya, kita dengerin lagi ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata guys, Saiki nekon-nekon. Sekarang kalau kalian tanya, kalau lu tanya, gua mutarjim ya, menerjemahkan gue. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Hasil pemilu itu mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyat. Kan gitu kan? Gitu. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon nggak mungkin menang. Jadi algoritma pemilu pun udah dibilangin lu nggak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Sudah ada yang menang dari Wis ana sing menang. Sudah ada yang menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Nah, karena Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi. Disebut sama dia. Oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Korun itu memang terkenal, itu ada itu di Al-Qisas itu. Cerita Korun itu memang tajir. Kuncinya aja, kunci petinya aja gede itu. Apa banyak? Lu punya kunci peti hartanya Korun, tajir lu. Kuncinya doang. Jangan hartanya nih. Kuncinya tajir lu. Ya, jadi diwakili 9-10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Haman yang namanya Luhut. Haman itu menteri segala urusan dan situasinya Fir'aun. Mirip gak sih? Masa mirip? Tugasnya banyak, ya. Kan sampai ada lagu itu ya, kepala kuda. Oh, lutut lagi, bukan Luhut lagi. Ah, lu. Lutut dah. Ngopi. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek. Ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Negara kita ini udah nggak bisa ada bocor-bocornya, udah dipegang cek, apa dipegang banget gitu, dicengkram oleh Fir'aun, Korun dan Haman. Seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe wis ana sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo. Ya kalau gue setuju sama dia, sama Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun umur panjang sehat afiat. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang. Contohnya PT 20% tuh. Ya itu sistem mudah. Makanya gue nggak mau tuh ikut campur dengan dukung-mendukung. Bodoh amat sama dukung-mendukung. Sama aja buat gue. Buat gue sama aja. Sama. Dan gue sepakat nih. Artinya sistemnya udah dikuasai. Orang-orangnya ya itu. Ya kan? Medianya dikuasai. Bahkan ya cuman di Indonesia nih. Apa mau nangkap orang KPK, apa tuh namanya, korupsi itu, era digitalisasi. Hello, oi, yang ngomong nangkep koruptor pakai digitalisasi atau mencegah korupsi dengan digitalisasi. Pak, data KTP bocor. Bapak, pemilu pakai kardus 2019 digembok, sekarang kabel tis. Ini, iya serius. Gua baca tuh 2024 katanya pemilu pakai kabel, bukan digembok. Pakai digembok aja udah begitu, ini kabel tis.
Terus kita mau disuruh percaya pemilu gitu. Tapi by the way anyway, Cak Nun luar biasa. Artinya dia berani menyebut. Dia berani menyebut itu. Dia pasti punya alasan. Dia ulama kok. Dia bukan sekarang mengkritisi. Hampir setiap rezim. Dari zaman Pak Harto. Ya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Sekarang dia tetap istiqomah. Istiqomah. Dan orang kalau udah istiqomah, itu kita acuin jempol. Dan respect buat Cak Nun, mudah-mudahan Cak Nun umur panjang, sehat afiat, dijaga sama Allah. Dakwahnya mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah, dikasih sabar yang luar biasa. Dan gue yakin dia ngomong Jokowi itu Fir'aun. 9 naga, 10 naga itu tadi siapa, Anthony Salim itu Korun, terus Luhut itu Haman. Itu pasti punya alasan. Lu kira dia nggak bisa menjabarkan Fir'aun itu gimana? Nggak bisa menjabarkan Korun itu gimana? Nggak bisa menjabarkan Haman itu gimana? Itu 3 nama yang ada di Al-Quran itu. Dan kalau dia memahami Al-Quran, dia bisa saja menjabarkan itu benar dengan sebenar-benarnya. Kalau ada yang nuntut, gue yakin selesai, dibongkar sama dia. Ya, karena bisa saja beranalogi kan. Bisa saja beranalogi. Dan dia ulama. Oke guys, itu pendapat gue. Sekarang kita lihat di komentar netizen. Apakah netizen sepakat bahwasannya Jokowi itu Fir'aun? 9 naga, 10 naga tadi katanya Anthony Salim, dan 10 naga itu Korun, dan Luhut bin Sarpanjaitan. Luhut aja sih, nggak pakai bin Sar tadi ya. Luhut itu Haman. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di Twitter dari @abu_waras atau disebut Lambe Waras. Kita lihat komentar netizen ya guys. Sudah disampaikan nama-nama itu secara jelas. Kalau masih ada orang yang mendukungnya, berarti mereka masuk kelompok Fir'aun, Korun, dan Haman. Gak bisa lagi pura-pura bodoh supaya dapatkan kedudukan dan kekayaan. Lah kalau dekat Fir'aun, Korun, dan Haman ya jelas mau dapat kekayaan dan kedudukan lah. Kalau mau kumpul sama barisannya Nabi Musa, ya siap-siap dengan kesusahan, intimidasi, dikejar-kejar. Ya begitu. Babem ikut kelompok mana? Naudzubillah ikut Korun. Begini aja gue. Ya kan? Belak-belakan dan berani. Semoga terus sehat dan dalam penjagaan Allah, Mbah Nun. Amin. Pada saatnya insya Allah beliau akan turun gunung. Kayaknya udah mulai berani. Waduh, udah sangar nih. Udah nyebut nama. Dan gue yakin kalau ada yang nuntut, bakal dibongkar analoginya. Korun itu bagaimana? Maksudnya Korun, Fir'aun itu gimana? Jangan mengartikan dengan yang, menafsirkan dengan yang tafsirannya mereka. Biasanya orang-orang liberal tuh suka nafsirin dengan yang mereka mau. Aduh. Fir'aun, Mukidi, Haman, Lutut, Korun, 9 cacing. Amin. 9 cacing. Cacing kermi lagi. Semoga Cak Nun, semoga Cuk Nun selalu dilindungi Allah SWT. Anu nih, typo. Sehat selalu Mbak Nun. Nah itu gue takut juga doain orang sehat selalu itu. Itu doain orang jadi Fir'aun. Nggak ada manusia sehat selalu kecuali Fir'aun. Jadi kalau doa itu mudah-mudahan sehat afiat dalam manfaat. Kalau sakit-sakit yang insya Allah penghapus dosa gitu. Sakit bukan jelek gitu. Sakit penghapus dosa. WK. Nama sudah jelas disebutkan. Masih ada yang muja. Bodoh sebodoh-bodohnya manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Artiin diri. Pendukung Fir'aun, Korun, dan Haman memang picek matani. Picek. Tetapi tulisannya pakai caps lock dah. Jadi bacanya begini. Pendukung Fir'aun, Korun, dan Haman memang picek matani. Caps lock. Caps lock kan ada penekanan di situ. Saya nggak baca aja Pak. Saya juga nggak pernah nginjak teras istana. Iya. Gue takut nggak diundang kali. Kata siapa lu nggak diundang Cak Nun? Yang kayak Cak Nun nggak diundang. Lu kali nggak diundang. Ayo joget, nyanyi-nyanyi. Ya ada yang baper. Lu lihat ya, orang-orang yang pro sana itu udah nggak bisa ngasih literasi yang bagus, sehingga nyerangnya pribadi dah. Apa yang dibikin, ya kan? Emang minim literasi. Memang rata-rata pecinta Korun dulu itu minim literasi.
Heeh. Mau nanya gimana tanggapannya Prof Mahfud MD dan Pak M Said Didu? Ya ini perlu kita retweet ini. Ya, kita pengen tahu tuh. Los wayai kolaborasi sama si itu. Nah ini potongan sama Anies. Gimana dia duduk sama Anies dibilang kolaborasi sama Anies? Dia udah bilang sudah ada yang menang di pemilu. Duduk bersama bukan berarti dukung mendukung dia. Kadang-kadang orang, aduh udahlah. Ya. Mbak Nun orang merdeka. Sumpah paling enak jadi orang merdeka tuh. Nggak dukung mendukung. Gue nggak mau dukung mendukung. Gue sepakat dengan pernyataan Mbak Nun yang ini. Mudah-mudahan Mbak Nun umur panjang sehat afiat. Sudah ditentuin lah, ngapain gue capek-capek ya. Itu sih menurut gue. Udah ditentuin 20% PT-nya. Lu lihat aja partai-partai yang punya presentasi kursi di parlemen. Ya itu dah orang-orangnya. Nih contoh Nasdem nih. Ya kan, lu masih ingat nggak 2019 di studio Nasdem itu pernah ada peristiwa itu yang apa quick count, wah 50 di bawah kalah. Itu Surya Paloh pasti tahu itu ada apa di situ. Tapi sama Surya Paloh kenapa nggak dibongkar dulu? Maksudnya bongkar aja ya. Ada apa itu? Bongkar dong. Jangan dijadikan kebenaran itu kartu gitu. Kalau untung buat dia nggak keluarin. Kalau untung buat dia keluarin, dia keluarin. Jadi kebenaran itu cuma mau nyari untung. Iya nggak sih? Nah, he is one of the genuine. Dia salah satu yang asli. Tanda seru. Cocok berarti tanda seru. Sok tahu mana buktinya. Tuntut. Ayo, berani nggak lu? Kalau dijabarin Fir'aun sama dia dengan penjabaran Al-Quran, terus disamakan dengan yang terjadi. Kalau gue pernah bilang itu waktu gue di mobil komando. Andai kata Fir'aun hidup zaman sekarang, Fir'aun nangis lihat penguasa sekarang. Anjir, ada yang lebih kejam dari gue. Serius. Dulu Korun cuma sendirian. Sekarang 10 naga. 10 orang. Korun juniornya. Tajir nggak? Udahlah. Cilokocak negara dikuasai Fir'aun. Korun zaman. Biasanya kalau banyak omong itu nggak bisa kerja. Biasanya kalau banyak ngetik itu nggak bisa ngomong. Enak kan gue ya jawabnya ya? Bener gak sih? Dia ngomong nih. Biasanya kalau yang banyak omong itu nggak bisa kerja. WK. Ya. Biasanya yang banyak ngetik itu nggak bisa ngomong, nggak punya muka, takut. Ngopi. Cak Nun juga meyakini bahwa Habib Rizik itu orang soleh. Terus gimana solusinya biar negara bebas dari itu semua? Kita tunggu sama-sama bagaimana penjelasan Cak Nun. Alamat bentar lagi Cak Nun kena TO, adem panas, sakit-sakitan, udah wassalam. Sebisa mungkin jangan makan sembarangan, kalau bisa makan makanan bekal saja. Penjaga Cak Nun harus makin waspada. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membunuh kita kalau belum ajalnya. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memperpanjang umur kita kalau sudah tiba ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian bukan karena seseorang, umur panjang juga bukan karena seseorang. Mati dan umur panjang itu tergantung Allah, tergantung ajal, nggak ada urusan. Dan Cak Nun Tuhannya, waduh. Padahal Cak Nun nggak ngomong Tuhan tuh. Ya, lu lihat tuh. Ya. Lu berhalanya kali ya. Oh bukan berhala masih dipuja dong. Debu yang nempel di berhala anjir. Anu. Rompalan berhala itu kan kadang kena panas hujan ada ke apa itu namanya ke kepentok ape gitu rompalannya itu. Nah itu rompalannya bukan yang nempel di berhala, yang jatuh. Iya lu rompalan berhala deh ya. Selain beliau ada juga tokoh lainnya, dia adalah Fajar Set Boy matamu. Analisanya tajam Cak Nun. Gue yakin dia ngomong begitu dengan dasar. Dia bukan orang bodoh.
Bukan orang bodoh, pengikutnya segitu banyak. Dia bukan orang bodoh. Canun sudah berani menyebut nama. Terus terang, saya tidak terima kalau Pak Jokowi dibandingkan sama Fir'aun. Saya kecewa sama Kanun. Lah terus kalau lu kecewa emang kenapa? Yang rugi Canun gitu. Jadi enak ya. Orang belajar sama ulama, kalau dia kecewa sama ulamanya gitu yang rugi. Udah. Canun alhamdulillah, mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat. Mudah-mudahan istiqomah dalam keistiqomahannya dalam perjuangan demi rakyat Indonesia. Ya wajar, lu lihat aja orang-orang yang benci Canun ya begitu. Ya, pemuja-pemuja itu tadi yang disebut Canun, Jokowi, Fir'aun. Korun itu yang tadi disebut tadi, siapa namanya tadi itu pokoknya Antoni siapa gitu ya, sama 10 naga. Ya, dan juga Haman itu Luhut. Dah, lu suka nggak suka Canun udah nyebut. Dan gue yakin Canun menyebut itu dengan dasar-dasar yang kuat, dengan ilmu yang dia miliki. Bukan asal nyebut. Dia tahu, dia paham. Dia orang yang berpikir dulu sebelum berucap, bukan ucapan ngawur. Itu aja, mudah-mudahan Canun dijaga sama Allah. Gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Canun. Gue percaya sama Kak Canun. Udahlah, ngapain sistem udah di... Ya begitu sistemnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal